Dan syukranillah salatan wassalaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita kembali hadir untuk sama-sama mengkaji Al-Qur'an. Dan tentu di hari ini juga kita bahas selain kaitan dengan Al-Quran juga kaitan khusus spesial di hari Arafah yang pada hari ini adalah bertepatan 9 Zulhijjah 1446 Hijriah yang saudara-saudara kita sebentar lagi akan menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf yang bahasa Nabi Al-Hajju Arafah. Wukuf itu adalah penentuan haji karena haji itu adalah penentuannya. Nah, maka bukan mau menuju Arafah sebentar lagi Ustaz, udah di Arafah. Dia kan biasanya sehari sebelumnya Ustaz, sehari sorenya udah menuju Arafah. Ya, jadi kalau misalkan kita bedanya 4 jam, nanti 4 jam itu sudah paling telatnya pada subuh. Jadi kalau misalkan kita lihat paling telatnya pada subuh sudah menuju Arafah. Jadi ya sudah, sekarang ada yang mungkin menuju, ada yang sudah di sana. Jadi kadang-kadang main duluan karena ingin lebih di posisi yang pas kan. Kadang-kadang ada orang yang di situ. Jadi kondisi crowded yang jemaahnya sampai jutaan, beda dengan zaman Nabi, habis sholat subuh aja masih bisa nyantai. Kalau sekarang habis sholat subuh udah ke bagian tempat, udah sekian kilo dari pusat Arafah. Ya, baik. Semoga Allah berkahi, Allah ridhai kita dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, yang pertama sebelum ke Arafah, karena Arafah itu syariatnya tidak berdiri sendiri. Jadi kita bahasakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Al-Hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala jidala wala fusuqa fil hajj. Al-ayat. Jadi haji itu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui, dimaklum, yaitu mulai orang boleh niat haji atau pergi berangkat haji dari bulan Syawal. Jadi sebetulnya zaman dahulu itu karena perjalanan jauh dari berbagai pelosok Jazirah Arab untuk menuju ke Tanah Haram, ke Makkah Al-Mukarramah, itu sudah sejak Syawal ada yang sudah mempersiapkan. Yang terpenting adalah bagaimana ketika hari Tarwiyah kemarin itu sudah betul-betul siap semuanya. Nah, maka Arafah ini nggak bisa dipisahkan dari yang namanya rangkaian, ya, dari yang namanya rangkaian ibadah haji dan juga terkait dengan ibadah di bulan Zulhijjah, terkait juga dengan di bulan Zulhijjah. Maka kita akan bahas Arafah ini tidak parsial, tapi satu kesatuan dengan rangkaian ibadah haji karena nanti ada kaitan dengan haji, tidak akan ada Arafah kalau tidak ada syariat haji. Bahkan kita akan pahami bahwasanya rangkaiannya begitu panjang. Ya, baik, sebentar. Nah, pause itu suaranya Ustaz. Baik, sebentar. Ada tamu sebentar. Baik, iklan dulu. Baik, nah jadi kita memahami bahwasannya yang pertama adalah ibadah haji itu adalah bukan ibadah yang baru dilaksanakan pada syariat Rasulullah Muhammad SAW, tetapi sudah dimulai ya dari sejak zaman Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita syariatnya melanjutkan saja. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah Ka'bahnya, Ka'bah itu di bahasa Quran di Al-Baqarah, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jadi bahkan
Ka'bah itu adalah yang pertama membangunnya adalah malaikat yang Allah turunkan ke bumi untuk membangun itu, dan itu adalah awala baitin, rumah pertama yang Allah bangun, wudi alinnas. Nah, tetapi kemudian pas banjir Nabi Nuh kemudian hancur, ya, kena banjir, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah tersebut bersama Ismail alaihissalam. Nah, maka ikhwatiman sekalian, kita memahami bahwasannya hari ini adalah Arafah, maka paling tidak ada 3 poin penting berkaitan tentang Arafah ini. Apa poin yang pertama? Yang pertama adalah berkaitan tentang ibadah haji. Karena Arafah ini adalah rukun ibadah haji. Bahkan kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Nah, lalu bagaimana bisa sampai masuk kepada rukun gitu? Kalau misalkan kita lihat sejarah, itu kan sejarahnya ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang bagaimana Allah itu mempertemukan Adam dan Hawa. Ya, bagaimana mempertemukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di Arafah, Jabal Rahmah. Jadi Jabal Rahmah itu intinya Arafah, yang bukit kecil itu adalah Jabal Rahmah. Jadi mengenang peristiwa bertemunya Adam dan Hawa, maka filosofinya manusia dipertemukan oleh Allah dalam satu ikatan iman, dalam satu ikatan akidah, dan dalam satu ikatan ibadah. Ya, Adam dan Hawa adalah dia beriman, bertauhid kepada Allah, maka siapapun yang bertauhid berkumpulnya di situ. Nah, tetapi kemudian yang membedakan adalah ketika syariat itu dikukuhkan. Syariat Arafah itu dikukuhkan sehingga di sana bukan hanya sekedar ngumpul. Karena kalau hanya sekedar ngumpul, orang di Car Free Day juga ngumpul. Kalau sekedar ngumpul, orang di stadion juga ngumpul. Kalau sekedar ngumpul, orang bisa dimanapun di acara tempat rekreasi, tempat wisata juga ngumpul. Tetapi bukan sekedar ngumpul biasa. Di Arafah itu adalah ngumpulnya umat manusia yang punya keyakinan yang sama, ya, tujuan yang sama, kepada Tuhan yang sama. Dan di situ adalah banyak melakukan amalan-amalan yang Nabi ajarkan. Di antaranya perbanyak zikir, istighfar, muhasabah. Ya, dan mohon banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menggambarkan juga Arafah sebagai mahsyarnya dunia. Mahsyarnya dunia. Jadi kita bisa bayangkan itu jika di Arafah saja jutaan orang segitu banyaknya, ya terkadang ada crowdednya, terkadang ada hal-hal kejadian insiden di luar dugaan atau di luar prediksi gitu ya. Ya, penumpukan, sesak, berjejal dan sebagainya. Maka nanti di mahsyar itu orang berlipat-lipat lebih daripada jumlah yang ada di Arafah, karena seluruh manusia tak terkecuali. Ya, tak terkecuali. Jika hari ini ada sekitar jutaan orang, 2 juta atau lebih di Arafah, itu sudah terlihat begitu banyak sesak. Maka nanti di mahsyar itu miliaran orang. Jadi jika dikalkulasi hari ini saja hampir 7 miliar di seluruh dunia dijadikan dari satu tempat, kebayang bagaimana banyaknya. Apalagi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti dikumpulkan di satu tempat. Maka ikhwatul iman sekalian, kalau kita lihat bahwa orang memahami Arafah itu adalah dia memahami bagaimana persiapan nanti menghadapi mahsyar. Karena menghadapi mahsyar itu tidak semudah apa yang dilakukan. Di Arafah masih bisa berteduh, masih bisa orang makan, masih bisa orang minum. Ya, itu di Arafah itu. Di mahsyar gak ada tenda, gak ada minuman, gak ada makanan. Maka ini adalah gambaran bahwasannya ketika merenungkan, memahami tentang Arafah itu bagi yang melaksanakan ibadah haji. Nah, sedangkan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak hadir di Arafah, maka disunnahkan saum Arafah dengan banyak hadis, ya. Seperti yang masyhur itu dari Abi Qatadah, ya, yang masyhur itu dari Abi Qatadah diriwayatkan oleh banyak ulama ahlul hadis tentang bagaimana Nabi su'ila an saumi yaumi Arafah.
Nabi ditanya tentang saum pada hari Arafah. Kata Nabi, ya, akan menghapus dosa sanatal madi wal baqiyah. Ya, jadi akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, sedangkan saum Muharram, 10 Muharram menghapus dosa yang telah lalu. Nah, maka satu hari ini yang paling penting, ya, yaitu minimal Arafah. Kalau misalkan tidak bisa memperbanyak puasa dari awal-awal Zulhijjah, maka paling tidak intinya di Arafah kita melaksanakan ibadah saum Arafah. Ikhwatu iman, Sebelum lupa, ternyata boleh langsung ini aja ya, diskusi aja Ustaz boleh ya. boleh. Kita langsung aja sesi tanya jawab juga boleh. Ya, Indah, tadi kan Ustaz bilang menghapus dosa setahun sebelum dan setelah gitu. Itu seperti misalnya dosa-dosa yang seperti apa itu Ustaz ya? Ini yang biasanya dosa yang kita tidak sadar itu kan dosa mata, dosa gibah gitu. Apakah dosa-dosa yang begitu gitu Ustaz? Baik. Kalau dilihat redaksi hadisnya, ini hadisnya umum. Jadi tidak dispesifik dosa besar atau dosa kecil karena memang tidak ada kelanjutan spesifiknya, hanya menggunakan bahasa yukaffiru sanatal madi wa baqiyah. Jadi bahasanya begitu dari Abu Qatadah. Jadi menghapus dosa yang lalu dan akan datang. Tentu Allah yang punya hak untuk mengampuni dosa-dosa itu. Dan yang kedua, berlaku syarat dan rukun taubat. Makanya di hari ini pas tanggal 9 Zulhijjah, Saum Arafah itu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Dengan cara apapun, ya dengan bahasa yang mungkin kita pahami, yang kita bisa ucapkan. Sehingga amalannya Arafah itu adalah sebagaimana orang di Arafah memperbanyak zikir, memperbanyak ampunan, mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 syarat dari taubat itu mesti dipenuhi. Jadi kalau kita ngambil momentumnya Arafah itu, yang pertama ya tentu ya bahasa ulama menjelaskan ada penyesalan, ada mengakui. Mengakui yang pertama mengakui dosa kecil, dosa besar yang masih diingat ataupun yang enggak diingat dibahasakan mengakui. Makanya dalam Sayyidul Istighfar itu ada bahasa Abu ulaka bidambi. Abu ulaka bidambi, aku akui ya Allah dosaku. Ya, jadi dua bahasa Abu ulaka binikmatika alayya wa Abu ulaka bidambi. Saya mengakui ada nikmat engkau hadir kepadaku dan aku juga mengakui dosaku kepadamu. Itu yang pertama. Setelah yang pertama yang mengakui, yang kedua adalah menyesali. Nadim, ya, menyesal bahwa telah melakukan dosa baik kecil maupun besar. Ada penyesalan. Kemudian yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulangi. Ya, untuk tidak mengulangi dan tidak melakukan itu terus-menerus. Dan yang terakhir, yang keempat adalah memperbaiki dengan amalan-amalan yang baik, menutupi masa lalu dengan hal yang baik, atau menjadikan ibadah lebih berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Nah, maka 4 hal ini juga bisa berlaku kita amalkan di hari ini, di hari Arafah ini. Terutama terkait dengan hadis Nabi, jaminan orang yang saum Arafah itu yang sebelum atau setelahnya nanti dosanya diampuni Allah. Kemudian ada bahasa orang, kalau gitu kalau sudah diampuni dosanya akan datang, berarti dengan saum Arafah itu kita bebas melakukan dosa, ya enggak. Orang yang berpikiran menggunakan akal sehat, justru ketika ada jaminan, dia bukan menjadi alasan berbuat dosa karena sudah ada jaminan. Tapi orang yang berakal sehat adalah justru menambah amalan. Kenapa? Karena modalnya sudah ada, tinggal dikembangkan. Sama seperti orang usaha. Sudah ada modal. Nah, kalau orangnya berpikiran sempit, udah ada modal nih, dipakai untuk kehidup aja. Nah, tapi orang yang berpikiran baik, oh ini modal sudah ada, bagaimana bisa berkembang, bisa menjadi banyak. Dosa sudah diampuni, maka tinggal bangunan di atasnya adalah amal soleh. Jadi yang paling utama adalah selain akidah yang pondasi, seseorang itu ketika sudah dapat ampunan Allah, maka tinggal melanjutkan bangunan pondasi di atasnya. Ya, di atasnya sehingga terlihat baik, terlihat bagus,
ada bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, maka seperti itulah juga terkait dengan Arafah. Demikian Pak Mazhar, Allah Mungkin alam. mungkin barangkali yang dosa setelahnya itu ya kita udah yakin tidak akan berbuat dosa ya. Tapi kalau misalnya terlanjur atau nggak sadar apa itu yang diampuni barangkali ya Ustaz ya. Ya, Itu yang akan dan datang. yang betul. Jadi kalau saya melihat tentang banyak hadis itu ada dosa yang sifatnya diampuninya dosa harian. Itu dengan sholat. Makanya kenapa dalam sholat pertama di duduk antara dua sujud Robik firli warhamni kan Robik firli ya Allah ampuni aku tuh. Jadi ada bahasa minta ampun kepada Allah di waktu sholat yaitu di bacaan antara duduk antara dua sujud duduk di antara dua sujud Robik firli warhamni dan seterusnya. Kenapa menggunakan Robik firli ya Allah ampuni aku karena bisa jadi kita melaksanakan sholat subuh. Dosa dari setelah Isya sampai subuh ada dosa yang kita nggak sengaja atau disengaja. Nanti kemudian sholat zuhur juga Robik firli lagi. Robik firli warhamni. Bisa jadi setelah subuh ada lagi dosa yang dilakukan sampai waktu zuhur. Kemudian begitu asar, begitu juga sama. Robik firli warhamni. Maka bisa jadi setelah zuhur sampai asar ada dosa lagi. Begitu juga begitu maghrib, Robik firli warhamni. Bisa jadi setelah asar sampai maghrib ada dosa yang disadari atau tidak. Isya juga demikian, Robik firli warhamni. Bisa jadi dari maghrib ke isya banyak dosa. Sehingga sholat 5 waktu adalah salah satu fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan setiap hari bahkan setiap jam. Ya tentu perbaikan-perbaikan itu ada. Kemudian kalau dosa yang sifatnya pekanan, ya itu sholat Jum'ah. Makanya kan kata Nabi, al-jum'ah bainal jum'ah ya, kafaratun. Jadi antara Jumat dengan Jumat itu ada ampunan Allah. Makanya Jum'ah itu disebutkan jika mungkin kita terlena, lalai, tidak bisa bertobat harian, maka bisa jadi salah satu kesempatannya adalah taubatnya pekanan, yaitu di hari Jumu'ah. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau tobatnya tahunan? Tahunan itu bisa dengan Ramadan yang wajibnya, bisa dengan Arafah, bisa dengan Asyura 10 Muharram. Ya, demikian Allah Ya. a'lam. Terus amalan-amalan apa aja lagi Ustaz di Arafah? Amalan-amalan utama tadi disampaikan di hari Arafah ini adalah perbanyak zikir, istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utama. Ya setelah itu tentunya ada tilawah Al-Qur'an. Kalau kita mau sedekah juga sedekah itu baik. Ya dengan hal-hal apapun ya yang bisa kita lakukan. Maka pada hakikatnya ibadah saum itu tidak sendiri, tidak parsial, tapi terkait dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu terkadang juga di bulan Ramadan itu banyak fenomena umat Islam dia saum Ramadan dari subuh sampai maghrib, tapi sholat masih bolong-bolong. Itu banyak orang merasa ya saya sudah puasa tapi sholatnya tinggal. Atau yang lain ibadah yang lain terlupa. Atau maksiat yang lain tetap berjalan. Nah maka puasa ini baik yang sunnah ataupun yang wajib maka tetap terikat dengan ibadah yang lain, tidak bisa parsial. Karena ibadah itu tidak bisa parsial tersendiri, tapi harus dikaitkan dengan ibadah yang lain sehingga menjadi satu kesatuan, ya ibadah yang utuh tidak terpisah-pisah. Nah, maka di Arafah ini, di hari Arafah ini kita memahami bahwasannya Allah membuka nih pintu ampunan yang begitu luas. Maka siapa yang mendapatkan atau berupaya untuk mengambil peluang ini kesempatan. Ya, orang bilang kesempatan baik tidak datang 2 kali. Ya, karena memang setahun sekali datangnya Arafah ini, tidak ada setahun 2 kali. Kalaupun nanti mau disempurnakan setelah Arafah, sebentar lagi nanti Muharram, ada Tasu'a dan Asyura. Nanti kalau mau disempurnakan lagi yang utama adalah di Ramadan. Tapi tetap semuanya datangnya sekali-sekali. Arafah sekali, Muharram sekali, Ramadan juga sekali setiap tahun. Baik. Baik Pak Imran, mungkin ada yang ditanyakan Pak Imran. Pak Afrial, mana Pak Afrial tadi? Ya, sebelum Pak Afrial yang pertanyaan umum ya Ustadz. Ini yang motong apa?
motong, tidak motong kumis, jenggot, segala macam itu sampai memotong gitu. Itu apakah hanya untuk orang yang berkorban saja gitu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau saya motongnya tuh di kampung Ustaz. Jadi apakah saya harus pantau ke sana, udah dipotong belum gitu. Jadi sehingga setelah dipotong baru boleh kita memotong apa kumis sama jenggot segala macam. Dan yang Baik. ketiga, apa hikmahnya tidak boleh memotong itu, Kak? Apakah dia jadi saksi pada waktu darah mengalir? Kalau memang begitu, yang motongnya jauh kan nggak ada saksinya, gimana tuh Ustaz? Baik ya. Yang pertama bahwa memang disunahkan orang yang berkurban itu tidak memotong rambut, jenggot, kumis termasuk kukunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya melalui rasulnya menjelaskan bahwa itu menjadi saksi semuanya. Menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Lalu langsung nyambung ke pertanyaan yang ketiga supaya nyambung. Kalau kurbannya jauh, kita di mana? Hewan kurban kita di mana? Ingat bahwasanya kita memahami bahwasanya malaikat Allah dan juga penglihatan Allah itu tidak ada batasan. Ya, memang idealnya kalau kita bahasa afdoliyahnya kurban itu kita yang nyembelih. Kalau zaman para sahabat dulu mereka berkurban karena kan dulu zaman sahabat itu belum populer istilah panitia kurban. Jadi mereka masing-masing keluarga motong sendiri. Ya, apakah semua anggotanya kurban atau hanya mewakili satu kambing satu rumah, satu keluarga, itu dipotong sendiri. Nanti setelah itu sebagian dimasak untuk keluarganya, sebagian dibagikan kepada muslim atau yang lainnya. Gitu. Nah, cuma karena sekarang itu kan kondisinya berbeda, apalagi ada kurban untuk pelosok negeri, kurban untuk ke Palestina. Maka ini dibolehkan dan jangan takut kalau kita tidak dicatat, tidak menjadi saksi, rambutnya, ya kukunya tetap dilihat. Yang penting niatnya kan bahasa Allah di Quran itu sudah menjelaskan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, itu sudah sangat jelas. Allah hakikatnya tidak menerima daging hewan kurban, apalagi darahnya. Yang Allah terima itu adalah takwa dari kalian. Jadi substansi daripada nilai ibadah kurban adalah takwa kita kepada Allah dan tentunya takwa itu diwujudkan dalam bentuk real nyata ibadah yaitu kurban. Sehingga kita tidak khawatir kalau misalkan kurbannya di kampung dengan hanya cukup transfer aja yang nanti ngelola itu yang di kampung nggak jadi persoalan. Itu dibolehkan ya. Nah, selama syarat dan ketentuannya sesuai dengan kaidah-kaidah ibadah kurban, yaitu hanya 4 hari di tanggal 10, 11, 12, dan 13. Tidak di sebelumnya dan tidak di setelahnya yang 4 hari tersebut. Kemudian syarat dan ketentuannya dipastikan hewan yang akan dipotong itu dipastikan tidak cacat, ya, bukan hewan yang tidak cacat atau belum cukup umur, tapi harus dipastikan syaratnya secara fisiknya sehat hewan tersebut, jadi tidak ada cacat. Nah, kemudian di sana diingatkan bahwasannya karena kita tidak hadir, maka yang akan menyembelih ataupun panitia ya menyebutkan bahwa ini kurban atas nama siapa, atas nama Fulan bin Fulan. Ya, jadi jangan langsung main potong-potong aja. Jadi adabnya, etikanya juga ada. Jadi disebutkan, misalkan sapi berikutnya atas nama sapi siapa, siapa saja yang 7 orang tersebut, atau kambing, domba atas nama siapa disebutkan. Ya, paling tidak orang yang memotong itu makanya saya sangat sarankan, walaupun yang memotong itu jagal, ya maka dipastikan panitia itu menyebutkan ini atas nama siapa. Ya, atas nama siapa. Apalagi kalau jagalnya dia tahu ngerti syariat, maka cara motongnya dengan cara yang terbaik. Gitu. Nah, jadi hal itu yang saya kira sekarang perkembangan zaman, ya jadi kita bisa berkurban dimanapun tanpa kita hadir. Yang terpenting niat kita sudah kuat untuk melaksanakan ibadah kurban. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang ketiga sudah dijawab ya Pak Mazhar ya. Yang Ya. ketiga, yang kedua barusan lupa. Yang kedua ya dipotongnya setelah waktu motong, setelah motong. Setelah disembelih baru dipotong ini kumis segala macam. Oh iya, memang begitu. Memang ketentuannya ya begitu. Jadi itu ditahan dulu sebagai saksi di hadapan Ya. Allah Subhanahu wa taala. Oh, Demikian sekalian Allah. korban sebelum Pak Afria sekalian korban Ustaz. Saya dengar
untuk korban ini lebih afdol satu binatang gitu daripada nggak ada hadisnya atau Nabi melakukan patungan gitu kayak 7 orang satu sapi itu kan patungan namanya. Jadi lebih afdal satu binatang gitu. Apa betul pernah ada hadisnya gitu Ustaz? Jadi sebetulnya kan hal ini kan ya itulah saya tuh agak miris dengan fenomena hari ini dengan banyaknya kajian-kajian tapi tidak apa ya, tidak memberikan pencerahan kepada umat dan memahamkan terhadap bagaimana asal usulnya itu. Sehingga saya juga pernah memahami ya, mohon maaf ada beberapa kelompok tertentu yang sangat ekstrim itu bahwa mereka kekeh dengan kambing. Karena sunahnya kan kambing domba. Padahal kan hadisnya sudah jelas kalau misalkan orang unta, unta itu setara dengan untuk 7 orang, setara 7 kambing. Dan Oh, itu ulama, jumhur ulama itu sudah menjelaskan dengan karena mereka bukan orang-orang yang minim ilmu, mereka juga tahu kan syariat. Jadi sehingga dibolehkan unta setara dengan 7 kambing untuk 7 orang. Sapi juga begitu. Kalau kerbau juga sama begitu untuk 7 orang. Nah, kambing 1 orang, domba biri-biri untuk 1 orang. Kalau memang dilihatnya dulu sunnahnya Nabi Ibrahim, ya memang nyembelihnya domba atau kambing. Itu masalahnya. Ya, jadi tapi juga syariat Rasulullah itu membolehkan dengan unta. Dan bahkan hari ini juga sama kan di Saudi Arabia yang notabene madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, nah, itu kan membolehkan unta. Jadi pada prakteknya juga kan ada kurban dengan unta. Jadi sebetulnya tidak dipermasalahkan selama kategorinya adalah hewan ternak. Tapi hewan ternaknya yang berkaki 4 yang memang disesuaikan dengan ketentuan Nabi. Bagaimana Ustaz kalau kurban ayam 100 ekor? Itu saya pernah ditanya itu. Boleh gak kurban dengan ayam? Kan 1000 ekor setara dengan harga sapi misalkan. Saya bilang boleh, tapi ayamnya dijual, duitnya baru belikan kambing, belikan sapi. Jadi jangan ayamnya. Orang ternak kelinci, ribuan ternak kelinci, itu kan dia punya jadi usaha, jadi bisnis. Atau ternak puyuh, ya atau apapun ternak lele itu kan uangnya bisa digunakan untuk kurban. Jadi bukan langsung hewannya ya yang karena itu kan tidak memenuhi syarat, tapi uangnya hasil usaha itu bisa digunakan untuk kurban, untuk beli kambing, domba, sapi dan sejenis atau kerbau ataupun unta di negara-negara Timur Tengah. Saya kira tidak usah jadi polemik. Kadang-kadang sekarang itu ada terkesan ya mohon maaf ya. Sekaligus koreksi untuk kita semua. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memaksakan, terlalu memaksakan. Padahal ulama sudah memberikan ruang. Ya, ulama sudah memberikan ruang, tapi ada yang masih memaksakan itu. Seolah-olah bahwa inilah yang dicontohkan Nabi. Harus seperti ini, seperti ini. Sehingga terkesan beragama itu jadi kaku. Islam itu terkesan begitu kaku. Jadi Nabi seolah mengajarkan itu yang kaku, padahal tidak kaku. Betul, ada ranah-ranah di mana Nabi tidak kompromi, ya. Tapi ada ranah di mana Nabi berikan pilihan. Itu kan ulama tidak sembarangan menentukan kecuali Nabi dan sahabat juga menjelaskan. Gitu. Demikian, Allah. dan dagingnya lebih banyak sepertujuh sapi daripada 1 ekor kambing, Ustaz. Jauh Justru itu kalau lihat kemaslahatannya kan, makanya kan maslahatannya. kalau kalau kaku orang kaku ya segitu aja. Jadi beribadah itu beragama itu begitu kakunya. Jadi Islam itu terkesan kolot betul gitu. Ya. Nah jadi 1 ekor sapi katakan kan 1 kambing standar katakan sekarang harganya 1 kambing itu 4 juta yang standar ya. Kalau yang kecil 3 juta. Karena sekarang tuh saya tanya-tanya nggak ada kambing yang harga 2 juta itu nggak ada. Kecuali di kampung. Di kampung, di pelosok orang masih jual domba kambing 2 juta. Tapi kalau sudah ke kota itu paling murah 3 juta. Katakan yang standar, yang besarnya standar itu 4 juta. 4 kali 7 kan 28 juta. 28 juta dengan 7 kambing, itu dagingnya jauh lebih banyak harga sapi yang 28 juta. Itu bisa 2 kuintal, atau paling minimnya dagingnya saya sudah lebih dari 1 kuintal. Ya, jadi memang kemaslahatannya banyak. Jadi sehingga ulama pun juga menyampaikan tentang hal-hal ini dari berbagai sisi kemaslahatan. Bukan hanya sekedar ibadah kurbannya, tapi kemaslahatan untuk berbaginya. Ya walaupun tentu terkait dengan Idul Kurban atau Adha, penyembelihan daging yang kemudian eh, ada setelah ibadah kurban itu memang tidak dikenal mustahik. Makanya panitia DKM terkait dengan ibadah kurban, panitia kurban
itu jangan menyebutkan mustahik daging kurban karena tidak ada mustahik daging kurban. Beda dengan mustahik zakat. Mustahik zakat jelas 8 asnaf. Kalau kurban itu jangankan yang fakir yang miskin, orang yang kurbannya aja boleh kok ngambil sepertiga maksimal. Kalau zakat kan nggak boleh. Misalkan saya zakat ya, tapi saya nanti minta lagi sepertiga, nggak bisa kan? Tapi kalau kurban itu orang yang kurban saja kata Nabi boleh ngambil maksimal sepertiga. Dan boleh dibagikan kepada siapapun, kepada Siapa saja. fukoro, masakin, kepada agnia, kepada saudara-saudara yang kaya, yang miskin, bahkan kepada non-muslim pun boleh. Silakan kalau mau berbagi dengan tetangga, kita punya tetangga non-muslim, kasih aja, gak masalah. Asal jangan kasih ke orang yang punya keyakinan, mohon maaf, seperti meyakini bahwa sapi itu hewan suci, itu nanti dia merasa tersinggung. Paling mereka daging kambing, daging domba gitu. Jadi itu hal seperti itu. Jadi memang diatur. Para ulama lebih dulu menjelaskan terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Baik, Ustaz. Silakan Pak Frial tadi tanyanya apa? Dihidupkan dulu mic-nya. Pak Budi live ya Pak Budi. Ya tadi kayaknya ada cucu tuh yang ganggu nih. Pak Frial dihidupin dulu. Ya, Ustaz, tadi nanya itu, Ustaz. Yang puasa sebelum sholat itu Ya. untuk kesemuanya kita atau untuk yang berkurban aja? Ya, baik. Jadi disunahkan untuk yang bukan, jadi sebetulnya bukan hanya untuk yang berkurban ya. Jadi memang bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha itu salah satunya gini, Pak. Idul Fitri kata Nabi, sebelum berangkat ke tempat sholat Id di waktu Idul Fitri, maka Nabi menyunahkan untuk makan terlebih dahulu. Karena Idul Fitri hari raya berbuka. Jadi jangan sampai berangkat ke tempat Idul Fitri, ke tempat sholat Id itu dalam kondisi perut kosong. Nah, sunnah Nabi karena ini Idul Fitri, maka tolong untuk sarapan dulu lah. Walaupun kalau bahasa orang Arab, walaupun hanya beberapa butir kurma. Gitu. Nah, kita mungkin walaupun hanya opor dulu makan atau bubur ya atau apapun. Nah, sedangkan Idul Adha disunahkan makannya setelah sholat Id. Disunahkan makannya setelah sholat Id. Itu disunahkannya begitu. Jadi kita nahan dulu, tidak makan pagi-pagi, baru makan setelah pulang sholat Id. Itu sunnahnya begitu. Ya. Makan Lalu saja bagaimana? minum. Makan saja atau minum juga boleh kan? Nggak boleh kan Ustaz? Semua nggak boleh. Puasa. Iya, tidak makan, tidak minum. Artinya Ya. menahan diri berpuasa. Dari sejak sebelum, kalau misalkan ada ulama yang memberikan batasan, dari ba'da sholat subuh itu tidak makan, tidak minum. Sampai nanti tidak makan, tidak minum, baru kemudian makan minum setelah sholat Id. Itu pun adalah bagian pendapat ulama. Tapi ada yang mengatakan paling tidak, begitu kita sudah niat berangkat sholat Id, sudah tidak makan minum lagi. Ya mungkin hitungan jam ya, 1 jam atau 1,5 jam gitu. Bukan dari habis bangun tidur Ustaz. Tadi ada yang menyampaikan bangun tidur, nggak udah langsung puasa gitu. Pendapatnya variatif. Jadi pendapatnya variatif. Ada yang mengatakan dari sejak bangun tidur, ada yang mengatakan dari mulai sejak niat mau berangkat ke sholat Id. Nah, kita ambil kalau misalkan pendapatnya yang paling apa namanya yang paling ketat ya, itu memang dari bangun tidur. Kalau kita bangun tidur jam 4, berarti dari jam 4. Kalau kita bangunnya pas azan subuh berarti jadi bangun. Tapi kalau bangunnya orang setengah 6, berarti setengah 6. Jadi kalau misalkan memahami bangun tidur, tergantung orang bangun tidurnya jam berapa. Nah, yang agak repot kan, bangun jam 2. yang agak repot begitu bangun tidur, ya pas jam 6 itu langsung berangkat sholat Id. Tapi kemudian memang dipahami bahwa ulama menjelaskan akhirnya ngambil tengah-tengahnya. Umumnya orang Islam bangun tidur adalah ketika dia siap-siap bangun untuk sholat subuh. Itu umumnya. Ya, umumnya seperti itu. Jadi kita bisa paham. Kalau bangun jam 2 gitu masih boleh minum ya Ustaz? Gimana ya? Makanya ketika dari bangun tidur itu dipahami oleh ulama itu terlalu umum kan.
Kalau misalkan dia tiba-tiba bangunnya jam 2, kemudian sampai pagi gak bisa gak bisa tidur lagi, seakan melek, kemudian jam 3-nya lapar. Nah, itu jadi masalah tersendiri. Jadi dalam hukum fikih jadi baru lagi tuh masalahnya. Ya makanya Mulai saya subuh yang mengambil saya dengar pendapat. mulai azan subuh puasanya. Ya, makanya ada pendapat yang pertengahan itu adalah sejak azan subuh, sebagaimana syariat pada umumnya Puasa. saum, mau baik itu saum sunnah Tahu. atau saum wajib, itu batasannya sudah azan subuh sudah berhenti, jangan makan minum. Jangan. Makanya saya ngambil pendapat yang pertengahan gitu. Demikian Allah. Oke. Ya. Kita serah, kita mau ngambil pertengahan atau main yang ketat atau mau ngambil ya ya. Baik. Bu Ai, ada pertanyaan Bu Ai, silakan. Pak Imran. Pengertiannya mungkin gini Ustaz. Pengertiannya kita saum kan dari mulai terbit fajar sampai matahari terbenam. Di Ya. situ dikatakan saumlah sebelum berangkat sholat. Nah, kalau menurut pendapat saya mungkin ya setelah subuh itu seperti kita saum biasa. Nanti setelah pulang dari sholat baru kita boleh makan minum. Jadi kalau saya biasanya sebelum subuh kita kayak sahur aja, makan kue, makan roti, minum kopi gitu. Barangkali gitu Ustaz. Ya, dibolehkan Ibu. Kalau misalkan itu diperlukan untuk kita asupan nutrisi tubuh kita, ya gak masalah. Yang terpenting ya pendapat yang pertengahan itu dari waktu azan subuh sampai sebelum sholat id jangan makan minum apapun. Baru setelah beres bubar sholat id baru boleh makan, boleh minum. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kadang luput dari perhatian kita, ada sunnah Nabi. Ya, ketika sholat Idul Fitri juga termasuk sholat Idul Adha, Nabi itu antara berangkat dan pulang mengambil jalan yang berbeda jika memungkinkan ada alternatif jalan menuju lokasi tempat sholat id. Kalau hanya satu-satunya jalan, ya jangan coba-coba muter, apalagi sampai muternya berkilo-kilo, itu kan menyusahkan. Ya, jadi Nabi itu berangkat dari keluar dari rumahnya, misalkan ada 2 gang, gang ke kanan dan ke kiri untuk menuju sholat id. Maka Nabi berangkat pertama melalui gang kanan. Nah, pulangnya setelah sholat id, Nabi melewati gang kiri. Nah, jadi kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan hanya satu jalan aja, maka dibolehkan. Karena ini bagian daripada anjuran sunnah saja. Jadi Pak Afria kalau mau salat di Aliman, pulangnya lewat Jatinegara Pak. Dari sana maksudnya. Mutar. Pak Imran dari Baik. Cipinang Muara sana maksudnya Pak, naik ke atas. Jangan balik lagi. Tanya lagi Ustaz. Ya, Kalau silakan. yang kita kan biasa kalau motong sapi, umpamanya kan kita upahin ke tukang jagal. Nah, ini Ya. kan juga ada yang kalau kita kan nggak kenal tukang jagalnya itu orang sholat atau orang nggak salat atau preman, dia kan kebanyakan tukang jagal tuh ya kan nggak selalu yang alim-alim banget ya Ustaz. Gimana tuh? Ya, makanya saya juga kan sampaikan, pastikan. Jadi ada fenomena yang sebetulnya perlu kita cermati dengan lebih hati-hati. Memang tukang jagal itu punya keahlian memotong, dari mulai menyembelih sampai kemudian menguliti sampai dengan memotong-motong bagian-bagian daging sampai tulang. Tapi pastikan pada saat memotong itu sah secara syariat. Yang pertama, jangan lupa bahwa orang yang motong itu mesti tahu cara-caranya. Ya minimal kan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Makanya ini sangat penting tuh. Ya, jadi memang sebaiknya nyari tukang jagal yang ngerti syariat. Minimal di briefing dulu sama DKM, diingatkan. Atau kan suka ada MC yang mengingatkan, ya berikutnya adalah kambing atas nama Fulan bin Fulan. Ya, diingatkan, tolong Pak Jagal untuk jangan lupa membaca Bismillahi Allahu Akbar gitu. Atau kita bareng-bareng mengingatkan. Yang kedua, ketika disembelih, ketika benar-benar belum mati, masih belum betul-betul kaku, tidak bergerak lagi, maka jangan coba-coba potong-potong bagian tubuhnya. Jadi kan saya pernah menyaksikan ditegur itu kan, itu baru disembelih, kemudian langsung diputusin kepalanya itu.
Ya. Jadi tidak seperti itu cara Nabi. Jadi cara Nabi itu disembelih, kemudian biarkan darahnya mengalir secara alami, habis dan mati dengan sempurna. Setelah mati dengan sempurna, barulah kemudian dikuliti dan sebagainya. Karena karena dia proyek borongan, dilihat sapinya 20. Waduh, ini cepet-cepet aja. Akhirnya kemudian kalang kabut. Itu juga perlu diwaspadai, hati-hati. Jadi bukan sekedar memotong, bukan sekedar menyembelih, tapi syariatnya juga diperhatikan. Yang ketiga, jangan sampai ya hewan kurban yang lain menyaksikan pemotongan itu. Ya. Jadi makanya ada hijab. Jadi antara antrian kambing, domba, sapi yang mau dipotong itu dijauhkan dari tempat eksekusinya. Ya, selain untuk menjaga rasa kehewanan ya pri kehewanan. Yang kedua, karena kan banyak kejadian sapi terutama kalau dia nyium darah itu ngamuk, stres. Nah, itu dihindari itu, makanya diusahakan agak jauh, jangan sampai menyaksikan. Yang saya lihat itu selalu motong sapi di situ, sapi antrian juga di situ, maka dijauhkan, senantiasa dijauhkan supaya dituntun satu itu. Jadi etikanya begitu. Dan kemudian dipastikan kata Nabi, pisau, golok, pedang yang digunakan yang sangat tajam. Karena penelitian ilmiahnya itu membuktikan. Awalnya orang-orang China, orang-orang Australia termasuk dan daerah-daerah yang memang banyak peternakan mengira kalau dibikin pingsan dipakai kejut itu kan langsung pingsan, langsung baru disembelih. Dikira oleh mereka dengan dipingsankan sapi, domba, kambing tidak akan merasakan sakit. Ternyata penelitian terbaru sebaliknya. Sapi, kambing, domba atau hewan apapun yang dia disembelih dengan cara dipingsankan dulu dengan kejut listrik itu sakitnya berlipat-lipat. Itu penelitiannya ada. Justru mereka akan merasakan ketenangan ketika disembelih dengan cepat, dengan pisau, dengan golok, pedang yang tajam. Maha benar Allah dan juga benarlah Rasulullah terkait dengan syariat ini. Jadi betul-betul free kehewanan. Umat Islam itu kelihatannya kalau seperti manusia mata, kejam sekali itu. Semain sembelih-sembelih. Ternyata dengan cara menajamkan golok, pisau, pedang, itu mengurangi rasa sakit bagi hewan. Ya, jadi itu sunnah Rasulullah yang perlu yang perlu kita jaga, yang perlu kita senantiasa amalkan. Dan memang terutama panitia hewan kurban memastikan si abang jagalnya ini betul-betul paham, minimal di briefing. Ya, di briefing supaya betul-betul terjaga sehingga syariat kurban ini betul-betul sempurna. Bukan hanya sekedar masalah motong, tapi juga syariat yang lain juga ikut dilaksanakan. Demikian, Allah a'lam. Baik. Pak Imran ada Pak Imran? Cukup. Cukup. Bu Ai ada lagi? Ya, Bu Ai lagi menuju ke dokter. Baik, Ustadz, kalau nggak ada udah 7:30 juga. Baik. Ya, ya mungkin kita tutup. Barangkali Ustadz, terima kasih banyak nih pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita seoptimal mungkin dalam sehari ini. Tadi menurut di masjid juga pesan kalau bisa HP-nya dijauhin hari ini khusus katanya gitu. Biar kita fokus. Biar kita fokus. Ya. Baik, silakan kita tutup dengan doa Ustaz kalau bisa. Baik. Kita akhiri dengan alhamdulillah alamin. Abad majid subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.